Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Menantu terbaik bab 514 kemudian seperti yang Anda inginkan. Ketika Fukuyama berbicara, matanya sedikit menyipit, kecemerlangannya yang tajam terlihat, dan matanya tertuju pada wajah Siang Nantian tanpa berkedip. Tentunya, dia ingin menangkap jejak kram dan ketegangan dari wajah Siang Nantian. Namun yang mengecewakannya adalah wajah Siang Nantian selalu sedalam laut, kecuali senyuman di sudut mulutnya, tidak ada keanehan sama sekali, dan dia selalu terlihat begitu bangga dan percaya diri. Pelajar saya baru saja menjelaskan, kungfu saya untuk membunuh orang, bukan untuk bertindak. Siang Nantian berkata dengan ringan pada Fukuyama. Siang Tuhan, Anda salah paham. Kami sangat menghormati Anda dan keterampilan Anda. Kami tidak ingin Anda tampil untuk kami. Kami hanya ingin tahu, apa keterampilan Anda meningkat dalam 10 tahun terakhir. Membuka mata, tidak lebih. Kata Fukuyama tanpa senyuman. Petunjuk dalam kata-katanya sudah sangat jelas, ini berarti Fukuyama ingin melihat seberapa besar keahlian Anda berubah dalam 10 tahun terakhir. Tentu saja, perubahan ini mungkin kemajuan atau kemunduran. Melihat Fukuyama menjadi begitu agresif, Lin Yu menebak bahwa Fukuyama telah melihat kelainan tubuh Siang Nantian, dan dia tidak bisa menahan keringatnya, memikirkan tindakan balasan dengan cepat dalam pikirannya. Tetapi dia masih tidak bisa memikirkan alasan yang baik untuk mengelak, karena Fukuyama telah melihat kekurangan di tubuh Siang Nantian. Dia seperti serigala lapar yang mencium bau darah, dan sangat tidak mungkin untuk menyerah dengan mudah. Tokugawa di samping tidak mencoba menghentikan Fukuyama sebanyak yang dia lakukan sekarang, karena dia sepertinya memiliki petunjuk saat ini, bahkan sedikit condong pada kata-kata yang baru saja diucapkan Fukuyama. Ya, Anda harus tahu bahwa Siang Nantian adalah orang yang sangat beracun 10 tahun yang lalu, bagaimana bisa tiba-tiba sembuh? Apakah baru saja pulih baru-baru ini? Kalau tidak, mengapa dia tidak muncul dalam 10 tahun terakhir? Karena kamu mempertanyakan kemampuan saya begitu banyak, mengapa tidak melakukan ini? Saya berjanji akan berdiskusi dengan bocah tua Tokugawa ini, tapi saya punya satu syarat. Siang Nantian masih tenang, dan tersenyum tenang. Oh, apa saja syaratnya? Tolong beritahu aku. Fukuyama melihat bahwa Siang Nantian setuju, dan ekspresinya tiba-tiba menjadi sangat gembira, dan dia buru-buru bertanya bagaimana kondisinya. Sederhana sekali. Saya hanya mengatakan bahwa kungfu saya digunakan untuk membunuh orang. Karena Tokugawa ingin bersaing dengan saya, dia harus menandatangani sertifikat hidup dan mati. Siang Nantian berkata sambil tersenyum, tanpa sedikit pun keanehan di wajahnya, seolah-olah itu bukan tentang hidup atau mati, tetapi hal kecil yang sangat biasa. Semua orang tidak bisa membantu tetapi kulit mereka berubah tajam ketika mereka mendengar ini, mereka tidak berharap temperamen Siang Nantian menjadi begitu kuat, dan pertukaran kecil dan diskusi benar-benar akan naik ke titik pertempuran yang menentukan. Fukuyama juga tiba-tiba terkejut. Dia jelas tidak menyangka Siang Nantian akan mengatakan itu. Dia tidak bisa menahan curiga. Mungkinkah dia salah membacanya pada awalnya? Menguasai kepala. Bu Cheng dan Hu Haifan di samping juga tampak cemas, dan buru-buru memanggil untuk menghentikan Siang Nantian. Tetapi Siang Nantian mengangkat tangannya untuk menyela mereka, berbalik dan melihat Tokugawa sambil tersenyum. Kebetulan bocah tua Tokugawa dan saya masih memiliki satu lagi. Akun lama perlu diselesaikan. Ambil saja kesempatan ini hari ini untuk mengeluh. Kami menandatangani sertifikat hidup dan mati terlebih dahulu, sehingga kompetisi ini adalah masalah pribadi kami berdua. Terlepas dari siapa yang meninggal, Departemen Intelijen Militer, Aliansi Master Kendo, dan keduanya tidak ada negara yang bisa dimintai pertanggungjawaban. Bagaimana, Tokugawa, bagaimana menurutmu?
Ekspresi Tokugawa berubah tiba-tiba ketika mendengar perkataan Siang Nantian. Melihat Siang Nantian begitu percaya diri, hatinya menjadi bingung dan dia segera melambaikan tangannya. Tidak, tidak, Saudara Siang, bagaimana kita bisa mempertanggungjawabkan sesuatu? Selain itu, siapa saya? Lawanmu. Selain itu, kamu akan mati di setiap kesempatan. Itu merusak keharmonisan kedua negara, Departemen Intelijen Militer dan Liga Master Pedang. Kami di sini untuk mencari kerjasama dan pengembangan kali ini, bukan untuk membuat masalah. Karena takut pada Siang Nantian, dia tidak berani setuju sama sekali. Bahkan jika hanya ada kemungkinan 1/10.000 bahwa Siang Nantian masih sekuat puncak, dia tidak akan mengambil risiko. Lagi pula, setelah kemungkinan 1/10.000 ini dibagikan, dia itu jalan buntu. Memikirkan tusukan yang menikamnya ke langit selatan di Disenling, dia masih bingung dan dingin di sekujur tubuhnya. Fukuyama berbalik dan memelototi Tokugawa dengan sedikit jengkel. Dia jelas meremehkan Tokugawa sedikit. Dia tidak menyangka bahwa salah satu dari 3 tetua Master Pedang Mengtang-tang akan menjadi seperti ini. Namun, meski meremehkan Tokugawa Naganobu, dia sendiri tidak punya nyali untuk menantang Nantian, jadi untuk sesaat, dia tenang dan tidak tahu harus berkata apa. Oke, Tokugawa, karena kamu sudah bilang begitu, aku tidak bisa membantumu. Siang Nantian mendengus dingin, lalu melirik ke arah Fukuyama, dan berkata dengan ringan, karena Tuan Fukuyama sangat ingin melihat keterampilan saya memikirkannya, dan saya tidak dapat membantu Anda. Lagi pula, pengunjung adalah tamu, maka saya akan menunjukkan sedikit. Fukuyama tiba-tiba sangat gembira ketika mendengar ini, dia buru-buru mengangkat kepalanya, menatap Siang Nantian penuh harap, dan berkata, oke, itu benar-benar menyenangkan bagi Dewa Perang, maka kita bisa menunggu untuk memanjakan mata kita. Tokugawa di samping juga kaget. Di rongga mata yang keriput halus, mata yang gelap berkilau karena kegembiraan. Sangat tepat untuk tidak melawan Siang Nantian, tetapi juga untuk menguji keadaan Siang Nantian. Para perwira dari Departemen Intelijen Militer juga sangat bersemangat ketika mereka mendengar kata-kata tersebut, dan mereka menegakkan leher mereka dan melihat ke arah Nantian. Namun, langkah Siang Nantian di sampingnya sangat cemas. Dia tahu bahwa dengan kondisi fisik guru saat ini, dia tidak dapat menunjukkan apapun sama sekali. Bahkan jika dia menunjukkan beberapa gerakan yang sangat umum, itu tidak hanya tidak akan dikenali oleh semua orang, tetapi juga akan membuat semua orang. Saya merasa bahwa reputasi Siang Nantian sebenarnya sulit. Bu Cheng berjalan dengan sangat cemas, merendahkan suaranya dan berteriak ke telinga Nantian, Tuan, apa yang kamu lakukan? Tenang, bebas jadi guru. Siang Nantian tersenyum percaya diri padanya, lalu menoleh ke Hu Haifan dan berkata, Hu kecil, pergi, cari 2 orang, dan potong beberapa batang baja untukku. Panjangnya tidak masalah, lebar dan tebalnya sekitar 3 atau 4 cm. Ketua, Anda tidak perlu melakukan ini. Hu Haifan juga tampak sedikit khawatir dengan kondisi fisik Siang Lao, dan sangat berhati-hati. Terlepas dari apakah Siang Nantian menunjukkan kekuatannya kepada semua orang, untuk semua orang di Departemen Intelijen Militer, Siang Nantian adalah dewa yang selalu mereka kagumi. Ada begitu banyak omong kosong, jika kamu memintamu pergi, cepat pergi. Siang Nantian berteriak pada Hu Haifan dengan marah. Meskipun Hu Haifangui adalah kepala Departemen Intelijen Militer No. 1, Siang Nantian, instruktur tua dan kepala, tetap tidak meninggalkan kasih sayang sedikit pun, dan memerintahkannya untuk menjadi seperti tentara kecil. Namun, dia suka menyuruh Siang Nantian melakukan ini, yang menunjukkan bahwa dalam hati Siang Nantian, dia tidak pernah ada hubungannya dengan dia. Iya. Hu Haifan buru-buru berdiri tegak, dan kemudian memerintahkan para insinyur dari 2 pasukan khusus untuk pergi ke gudang dan mencegat beberapa batang baja sesuai permintaan Siang Lao.
Kemudian Hu Haifan dengan hormat mengundang Xiang Nantian untuk duduk dan beristirahat di podium. Bagaimanapun, butuh waktu lama untuk melihat batang baja. Lin Yu menatap Xiang Nantian dengan wajah tenang dan menyipitkan matanya. Dia merasa curiga. Dia merasa tidak bisa melihat melalui Xiang Lao. Dia tidak tahu apa yang dipikirkan Xiang Lao. Menurutnya, Xiang Nantian hanya sengaja menandatangani. Hidup dan mati adalah cara yang sangat cerdas untuk menakut-nakuti Tokugawa, dan hanya itu. Sama sekali tidak ada orang kedua yang berani menantangnya, tetapi mengapa dia ingin menunjukkan kepada semua orang keahliannya? Mengapa Anda harus merepotkan diri sendiri? Dengan kondisi fisik Xiang Nantian, dia bahkan tidak bisa melakukan backflip sederhana, jadi apa yang bisa dia tunjukkan kepada semua orang? Meskipun dia curiga, kontak selama periode ini memberinya pemahaman umum tentang Xiang Nantian. Dia tahu bahwa Xiang Nantian adalah orang yang tenang, jadi dia tidak keluar untuk menghentikan Xiang Nantian sekarang. Dia ingin melihat Xiang Nantian. Apa sebenarnya yang akan kamu lakukan? Pada saat ini, Han Bing tiba-tiba berjalan ke sisi Lin Yu, menatap Nantian dengan kedua matanya. Matanya dipenuhi kekaguman dan rasa hormat, dan dia berbisik, aku tidak pernah bermimpi bahwa suatu hari aku akan melihat idola masa kecilku dengan mata kepalaku sendiri. Meski sosoknya sangat berbeda dari yang saya bayangkan, momentum dan sentimen heroik pada dirinya sama persis dengan yang saya bayangkan. Lin Yu tersenyum dan berkata, idola masa kecilmu adalah Xiang Lao. Han Bing mengangguk dan berkata, aku telah bermimpi menjadi tentara sejak aku masih kecil, dan pamanku juga seorang prajurit yang sangat kuat. Aku telah mendengar banyak tentang God of War darinya, jadi aku bertekad untuk menjadi seorang prajurit. Seorang prajurit seperti dewa perang. Kamu sudah melakukannya, kamu sudah menjadi anggota Departemen Intelijen Militer. Lin Yu tersenyum kagum padanya. Han Bing menggelengkan kepalanya, menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin, tidak, aku jauh dari dewa perang. Dewa perang bisa membuat para tetua Liga Master Pedang panik, tapi aku bahkan tidak bisa memecahkan masalah pendeta Tao di Gunung Qiandu. Lin Yu tahu bahwa dia sedang berbicara tentang Guru Ling Xiao, iblis besar yang menganggap kehidupan manusia seperti rumput, tidak bisa menahan senyum padanya, dan berkata, melalui penelitian terhadap buku-buku itu, saya sekarang telah mencapai hasil tertentu. Sekarang, percayalah, tidak butuh waktu lama sebelum kita bisa langsung membunuh Gunung Qiandu. Baik. Han Bing mengangguk penuh semangat, mengingat bahwa Lin Yu baru saja mengalahkan pedang pertama dari timur dengan pedang Jun murni, dan bahwa Lin Yu telah menggunakan jarum perak untuk mematahkan apa yang disebut tubuh timur, Hattori. Han Bing tidak dapat menahan perasaan lembut dan melihat ke arah Lin. Mata Yu tidak secara sadar menunjukkan kekaguman dan kekaguman yang sama ketika dia melihat ke arah Nantian. Gadis mana yang tidak memiliki pahlawan di hatinya? Dan gadis seperti Han Bing tidak terkecuali. Namun, Lin Yu sudah menoleh dan melihat mimbar, dan tidak memperhatikan mata Han Bing. Kepala laporan, batang baja telah dibawa, dan tidak buruk menurut ukuran yang Anda katakan. Dua insinyur sebelumnya telah kembali saat ini, dan mereka menamparkan Hu Haifan dan Xiang Nantian sebagai penghormatan, memegang beberapa batang baja tebal panjang di tangan mereka. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.